Bertemu kembali di channel saya Brave Wijaya, channel yang bercerita tentang pengalaman misteri, khususnya pengalaman pribadi ya. Salam santun untuk teman-teman dimanapun kalian semua berada. Salam hormat, salam santun, salam satu hobi, cerita misteri. Baiklah, kali ini saya akan berbagi cerita itu di tahun 2008. Jadi sudah cukup lama ya teman-teman gitu. Dan saya harap teman-teman bisa terhibur, teman-teman bisa mengambil sisi positifnya, kemudian teman-teman bisa mengambil hal-hal yang baik gitu. Jadi dimanapun kita berada bahwa misteri itu ada ya di banyak tempat ya. Kemudian bahwa kita harus menyadari bahwa satu hal, hanya Tuhanlah tempat kita bersandar, tempat memohon pertolongan, dan tempat perlindungan. Baiklah teman-teman dimanapun kalian semua berada, khususnya pecinta cerita-cerita misteri, pada saat ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya di tahun 2008. Inilah kisahnya, selamat menikmati. Ya, pada waktu itu tahun 2008 itu saya berada di sebuah kota Salatiga ya teman-teman. Kembali lagi kota Salatiga, salam kota Salatiga. Nah, waktu itu adalah pas lebaran ya, lebaran Idul Fitri tahun 2008 itu hari pertama ya kejadiannya. Itu saya mengalami sebuah kecelakaan. Saya naik motor dan adu banteng dengan bis yang begitu ya. Cuma di situ nanti memang ada kejadian-kejadian misteri mistis ya, yang kayak saya sampai bisa memahami bahwa di jalan itu sangat rawan ya teman-teman ya. Nah baiklah, inilah selengkapnya cerita yang akan saya bagikan, cerita saya pribadi ke teman-teman semuanya. Jadi pada waktu itu saya sudah ada rencana, sudah ada planning begitu bahwa pada hari lebaran itu saya akan mengunjungi kakek saya yang pada waktu itu kakek saya bertempat tinggal di Solo. Solo itu daerah Jetak gitu ya, tidak jauh dari pasar Nusukan. Nah teman-teman Solo, salam teman-teman Solo itu. Nah pada waktu itu memang pada hari pertama itu saya akan mengkhususkan diri untuk berkunjung ke kamar kakek saya, karena kakek saya ini adalah yang merawat saya dari kecil. Cuma memang beliau saat ini sudah almarhum ya, sudah dipanggil Tuhan demikian ya. Malam itu eh, saya sudah menyiapkan diri bahwa pada hari Rabu itu adalah hari pertama lebaran. Pada waktu itu saya ingat sekali, di tahun 2008 itu hari pertama lebaran ya. Nah malam itu agak anehnya bahwa saya ini susah tidur gitu teman-teman, susah tidur. Jadi ya gelisah, kemudian tidur sebentar bangun nggak nyenyak, padahal saya akan melakukan perjalanan dari kota Salatiga ke Solo itu ya kurang lebih kalau bawa kendaraan bermotor sekitar 1,5 jam ya, jalan santai gitu ya. Nah, malam itu saya nggak bisa tidur, jadi saya sendirian waktu itu teman-teman di rumah, karena keluarga saya sudah pergi duluan ke saudara lain, kerabat lain begitu. Jadi karena saya waktu itu memang sendiri, dan saya tujuan utama adalah mengunjungi kakek saya itu kan lebaran ya, karena sebagai cucu saya harus datang ke kakek saya seperti itu. Nah memang pada waktu malam itu saya sama sekali tidak bisa tidur, dan perasaan itu memang ya aneh gitu.
Anehnya ini kenapa? Jadi saya merasakan bahwa di sekitar tempat tidur saya ini itu seperti saya merasakan ada banyak sosok gitu ya. Sosok kan seperti menungguin saya, menunggu gitu ya. Cuma saya tidak paham, hanya sekelibatan gitu. Jadi kebiasaan saya adalah kalau tidur ini lampunya nggak gelap remang gitu loh. Jadi waktu saya merasakan ada sekelibatan sosok-sosok itu saya bangun, apa ya gitu. Waktu saya bangun itu ya nggak ada apa-apa gitu. Oke, kemudian saya lanjut bahwa itu berulang-ulang. Cuma saya tidak jelas sama sekali sosok itu apa ya. Berulang gitu. Sampai akhirnya subuh gitu. Subuh karena saya nggak bisa tidur dan saya sudah punya rencana harus ke Solo untuk mengejar waktu ya. Maksud mengejar waktu hari itu, hari Rabu itu lebaran pertama saya ke kakek saya, kemudian lebaran kedua dan ketika kemana lagi seperti itu ya. Jadi sudah punya rencana semuanya. Akhirnya pagi itu saya keluar rumah, saya kunci. Setelah mandi, setelah packing semuanya udah siapin, saya berangkat. Nah, dari rumah saya ke jalan raya ini ya sekitar ada 200 meter lah. Pada waktu motor keluar ini memang batin saya, perasaan saya itu nggak enak. Jadi kayak orang ini kayak mikir sesuatu apa sih gitu, apa nyaman gitu ya. Jadi itu kembali ke batin kita ya. Jadi ini sebagai pengalaman bahwa apabila kita merasa ragu bahwa mau berpergian jauh ataupun melakukan sesuatu hal gitu, memang kita mesti lebih tenang bertanya kepada batin kita. Jadi kalau ragu-ragu ya tidak usah dilanjutkan. Nah inilah keraguan-raguan saya ini nantinya terjawab gitu ya. Jadi saya tetap memutuskan untuk berangkat karena saya sudah menghubungi bibi saya waktu itu yang di Solo bahwa saya akan datang dan beliau menunggu ya karena kakek saya di sana gitu. Nah, waktu keluar rumah pertama ini saya sudah sampai jalan raya. Jadi tinggal dari tempat tinggal saya itu jalan sekitar 200 meter. Kemudian belok kiri ke arah Solo, ke arah timur, dari Salatiga ke arah timur ya. Terus saya berhenti, saya balik lagi gitu. Saya balik lagi ke rumah, kemudian ya merokok dulu, minum lagi, itu kan duduk apa ya, jadi jantung deg-degan, nggak tentu, terus perasaan nggak enak, itu terus berkecamuk gitu, berkecamuk. Jadi di pikiran saya ini nggak tenang, dan itu terjadi itu lebih dari 3-4 kali. Jadi saya dari rumah kembali ke jalan, berhenti, balik lagi ke rumah ya, kemudian ya rokok lagi, istirahat bentar, balik lagi. Jadi kayak orang bingung, seperti orang bingung dan seperti orang linglung seperti itu. Akhirnya ya mau tidak mau saya lanjutkan. Tariknya saya berjalan mulai motor saya jalan pelan-pelan karena pada waktu itu memang saya bawa kendaraan roda 2 ya, bermotor ya. Cuma kendaraan bermotor masih rantai, belum matic seperti saat ini. Kendaraan rantai masih pakai gigi gitu ya. Sekarang kan enak ya teman-teman pakai matic gitu. Tapi belum, masih kendaraan lama. Nah kemudian dari Salatiga gitu kan berjalan terus ke arah timur itu sampai daerah Ampel, Boyolali, kemudian tidak jauh sampailah saya di Solo. Di Solo itu ya masih pagi karena memang jaraknya cuma 1,5 jam sekitar itu ya. Cuma waktu di Solo itu ada sebuah daerah namanya Banyuanyar, itu sudah masuk kota ya. Daerah Banyuanyar ini itu ada perempatan gitu ya, perempatan besar. Itu perempatan besar, saya kebetulan motor itu di depan sendiri. Nah memang kalau dari Banyuanyar ke daerah Cetak ke tempat rumah bibi kakek saya ini tidak jauh lah, paling cuma ya 10 menit seperti itu. Nah waktu saya di lampu merah ini, saya kan depan sendiri teman-teman ya, saya jalan teng gitu, itu dari sebelah kanan itu
motor. Jadi motor itu dia melanggar ya, istilahnya melanggar lampu merah. Jadi dia nyelonong ya. Jadi menurut saya waktu itu bahwa kita sudah hijau, di sana sudah merah, belah kanan dia nyelonong. Nah kenceng, kenceng. Nah saya kurang melihat karena saya cuma melihat bahwa lampu hijau saya jalan, nabrak teman-teman. Nabrak, jadi ban depan, kena ban depan, kami berdua jatuh. Brak, kami berdua jatuh. Udah ya, kita minggir. Nah, dan beberapa pengendara waktu itu ya membantu saya lah, membantu kita itu. Kejadiannya kita minggir gitu, kita berembuk-rembuk. Memang ya saya kaget, cuma untungnya waktu itu tidak sampai apa ya, luka parah, lecet enggak. Jadi ketabrak gitu, saya ngerem itu tabrak dar gitu, minggir, dan kita ngobrol-ngobrol, kita bahas. Ya untungnya tidak apa-apa, akhirnya damai, dan kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan masing-masing gitu ya. Nah, ya pokoknya bagaimana ya, kalau di jalan memang kalau kita memang harus hati-hati dan tidak perlu namanya emosi ya. Nah waktu itu juga buat apa emosi, yang penting semuanya baik-baik saja, dan kerusakan itu motor masing-masing kita tanggung sendiri begitu ya. Oke, dan setelah izin itu saya melanjutkan ke rumah kakek bibi saya itu. Jadi kakek sama bibi satu rumah. Kalau perjalanan masih pagi, itu masih ya, belum ada jam 9, masih jam 8-an seperti itu ya. Sampai kita ngobrol-ngobrol, saya silaturahmi di rumah bibi saya, ketemu kakek segala macem gitu. Nah, karena saya juga ada tujuan waktu itu mau ke kota lain dan lebih jauh. Setelah saya rasa cukup waktu ya, saya minta pamit, izin pamit dengan kakek dan bibi begitu, bahwa dia tidak nginep seperti itu ya teman-teman. Nah cuma waktu itu saya kok rasanya pengen mandi besar lah, keramas segala macam, padahal saya dari saat 3 pagi sudah mandi ya. Cuma waktu di Solo ini rasa pengen mandi. Dalam pikiran saya itu karena tadi ada eksiden, ada kecelakaan, jadi saya berpikir, waduh ini saya bersihin lah, buang sial gitu, orang Jawa bilang buang sial. Jadi saya mandi lagi, kemudian saya izin pulang, itu masih sekitar ya jam 10-an lebih sedikit, 10 pagi ya lebih sedikit, jadi belum terlalu siang gitu. Saya izin akhir pulang, saya balik ke arah Salatiga gitu, ke arah barat. Nah ke arah barat ini belum ada kejadian apapun gitu. Saya berjalan, saya lewat Kartosuro itu ya, Kartosuro, kemudian mau ke arah Salatiga kan lewat Boyolali. Nah sewaktu mau masuk daerah Ampel itu memang saya mengisi bensin, kelihatan jarum bensinnya itu udah di bawah ya. Jadi saya masuk pom bensin itu setelah melewati terminal Boyolali ya. Ya dulu terminal Boyolali sebelah kanan, terminal lama ya, sekarang udah pindah ya. Nah, terminalnya sebelah kanan itu, saya jalan gitu, setelah terminal ada pom bensin, saya belok kanan. Pom bensinnya karena kebetulan di sebelah kanan, jadi pom bensin posisinya pom ini setelah terminal. Saya masuk isi bensin, itu selesai, terus saya balik arah. Setelah pom bensin itu mau nggak mau otomatis posisi saya harus nyebrang karena ke arah barat ya. Nah di samping saya ini ada motor yang knalpotnya suaranya kenceng, yang orang bilang Jawa berodolan ya, teng 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 gitu. Sebelah saya sambil digas-gas ngeng gitu. Mungkin karena lebaran gitu. Saya sih maklum, saya diem aja. Oh ya udah, anak muda itu biarin. Udah kami jalan beriringan, cuma dia tuh langsung digas, ditarik-tarik gitu, wah kenceng. Saya sih pelan jalannya. Nah tidak jauh setelah pom bensin itu ada jembatan cukup terkenal, dan saya rasa juga itu jembatan memang punya histori, cerita yang beraneka macam ya, cerita tentang mistis gitu ya. Jadi jembatan itu memang jembatannya cukup panjang, tapi dia bukan double begini, tapi double depan sama belakang. Jadi setelah jembatan lewat ada jembatan lagi ya. Nah setelah itu memang padat, jadi kendaraan waktu itu kendaraan mobil-mobil itu padat. Cuma dari arah timur ke barat itu padat, cuma dari barat ke timurnya lengang, sepi.
saya ambil jalur motor di sebelah agak kanan gitu ya, karena kok kiri ini sempit jalannya, jadi saya ke kanan, maksudnya waktu depan sepi saya ambil, saling nyalip satu gitu ya. Nah pada waktu itu saya lagi jalan santai, karena saya juga nggak pernah kecepatan tinggi, jalan-jalan pelan seperti itu. Di depan saya itu mobil kecil itu yang jalan pelan-pelan semua itu, tiba-tiba lampunya kan kelihatan ngerem, jadi saya lihat persis lampunya merah ngerem gitu kan, saya kaget, spontan kaget, saya rem gitu. Cuma waktu itu memang eh, feeling saya ini motor nggak nyampe, jadi ngeremnya nggak pakem gitu, jadi saya rem itu masih agak jalan. Nah otomatis ini motor saya buang ke kanan gitu. Jadi saya banting ke kanan sedikit, maksudnya untuk menghindari teman-teman, biar tidak terjadi saya nabrak dari belakang. Waktu saya banting ke kanan sedikit, ini itu tiba-tiba yang saya lihat dari depan itu sebuah bis. Jadi yang saya ingat waktu itu bahwa bis ini warna biru, itu bisnya kencang, jadi saya banting kanan. Cuma pas banting kanan ini dari belakang itu saya merasakan ada yang nabrak, kayaknya motor sih ya, cuma saya nggak lihat langsung, itu duk begitu. Nah motor saya otomatis saya merasakan ketabrak dari belakang, gitu. Ini saya jatuh ke kanan, jatuh itu saya jatuh, jadi saya masih pakai helm. Jatuh itu saya melihat ke depan itu bis, bis di depan saya. Dalam hitungan sekian detik itu saya hanya merasakan gelap duar, jadi bis itu nabrak saya. Itu saya hanya dengar suara duar duar kenceng banget, dan saya mau lihat gelap, semuanya gelap, tiba-tiba semuanya gelap gitu. Waktu merasakan gelap sepersekian detik ini, saya cuma ingat ini sama yang di atas, jadi ya Tuhan, ditabrak. Saya cuma begitu, jadi dalam hati saya, ya Tuhan, ditabrak, ampuni saya gitu. Nah setelah itu eh, saya langsung melihat terang lagi, dari gelap tadi sepersekian detik saya melihat terang lagi. Cuma posisi saya menghadap ke timur. Jadi waktu bak motor tadi saya arah barat ya, arah barat, itu waktu saya berbenturan tabrak dengan bis, saya merasa gelap sebentar, kemudian saya bisa buka mata melihat lagi, itu saya posisi di tengah-tengah marka. Jadi saya di tengah marka begitu, saya menghadap ke barat gitu. Jadi saya menghadap ke timur. Jadi kenapa saya bilang menghadap ke timur, jadi di sebelah kanan saya ini mobil-mobil begitu, arah sini semua ya, jadi saya berlawan arah dengan mobil-mobil, dan saya melihat bis itu sudah minggir, cuma banyak orang yang mengerubuti itu ya. Waktu itu seingat saya riuh rame, itu motornya itu, ayo ambil gitu, rame lah, orangnya mana gitu, orangnya mana, jadi nyari saya orangnya mana. Jadi saya mau lihat begini, saya lihat waduh kecelakaan ini, jadi kayak baru saya sadar saya kecelakaan. Nah karena saya berpikir waktu itu, ini saya harus berdiri, harus minggir ya, terbesit pikiran saya itu, terbesitnya gini, saya harus minggir, saya kalau di tengah terus akan bikin macet. Cuma saya melihat memang motor saya itu di kolong, kayak ditarik-tarik orang-orang narik motor saya di kolong bis itu tadi ya, di kolong itu. Nah karena karena saya cuma apa ya, itu seperti nalurinya saya langsung berdiri, dan begitu saya berdiri itu langsung kayak orang mandi pakai air biur gitu rasanya. Cuma itu bukan air teman-teman, itu darah di muka saya. Ush, 3 kali biur biur. Saya langsung usap muka saya, jadi kacamata
Saya waktu pakai sama juga udah nggak kelihatan kemana, helm sudah nggak ada. Kemudian waktu suara berak itu helm saya entah pecah entah kemana ya, itu langsung saya tutup, apa ya, saya usap itu, saya tutup ini. Jadi saya masyarakat merasakan ada nggak tahu darah di mana, luka di mana, cuma saya tutup, saya jalan minggir. Waktu saya berjalan minggir ini, itulah orang-orang pada teriak, lah itu orangnya, itu orangnya. Jadi langsung pada ngerubutin saya, ngejar saya lah. Saya langsung dipapa, di apa gitu. Cuma saya jalan minggir ya. Saya jalan minggir di sebelah tempat saya minggir tuh ada warung. Pas ada warung, jadi warung pinggir jalan. Saya duduk di situ, kemudian saya ditanyain, kenapa mas, gimana? Iya ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Jadi itu banyak yang bantu saya, teman-teman ya. Ya diusap darah saya dan segala macem. Nah, waktu itu ada dari orang-orang yang berkumpul nolong saya ini, itu memberikan minum, teman-teman. Memberikan minum, dan saya spontan ya, saya minum aja gitu. Saya minum. Jadi sebelum minum itu kondisi saya itu biasa, jalan biasa gitu. Cuma tangan kiri saya ini nggak bisa digerakin, nggak bisa digerakin. Jadi waktu itu memang setelah di rumah sakit tahu bahwa patah gitu ya, nggak bisa digerakin. Jadi tangan kiri bisa digerakin. Saya jalan, saya minum, klek klek klek. Setelah saya minum, itu saya langsung ambruk. Cuma saya nggak pingsan, saya ambruk gitu, langsung dipapa sama orang-orang. Saya masih ingat karena saya nggak pingsan, saya sadar dipapa. Jadi saya kayak seperti kehilangan tenaga, jadi saya nggak bisa berdiri, itu berat banget, badan kayak nggak ada tenaga, lemas. Dan saya dibaringkan di kursi. Nggak berapa lama ada Pak Polisi datang ya. Polisi datang dan beliau waktu itu langsung menanyakan saya nama, alamat, tujuan dan sebagainya gitu. Salam untuk Pak Polisi di daerah Ampel. Kalau Anda melihat tayangan saya ini, terima kasih banyak, Anda sangat membantu saya. Nah, waktu itu saya merasakan perih di pelipis saya sini, perih satu, dengan di kepala di sini, perih. Cuma darah sudah tidak ngalir, teman-teman ya. Gitu. Nah, saya ingat sekali waktu itu dengan Bapak Polisi ini, terus saya dinaikkan pick up gitu, pick up L300 gitu ya. Pick up itu saya bawa jam juga nggak lepas, sekitar setengah 12 kali, jadi siang ya. Saya lihat waktu dibawa ke puskesmas pertama kali itu, saya lihat sekitar setengah 12 lah gitu. Cuma saya masih sempat ke keluarga pemberitahuan bahwa saya kecelakaan gitu. Waktu itu ya kita pakai SMS ya gitu. Nah, dari tempat kejadian saya dibawa ke puskesmas itu memang saya melihat matahari ini udah tinggi banget dan kayak pas di tengah saya, itu panas banget. Ya udah, saya merasa bersyukur masih selamat lah ya. Selama saya merasa bersyukur, sampailah saya di puskesmas. Di puskesmas ini gitu, ternyata tidak mampu mengatasi, karena dia bilang, saya dengar sih berbicara dengan Bapak Polisi dan ada warga yang nganter, itu saya nggak kenal siapa, bahwa lukanya terlalu dalam. Akhirnya dibawalah saya ke rumah sakit daerah di Boyolali. Tidak berserang lama, singkat cerita, sampailah saya di rumah sakit Boyolali di ruang IGD ya, tahun 2008 waktu itu ya. Di rumah sakit ini saya ditanyain kejadiannya di mana dan kira-kira jam berapa, naik apa, saya masih jelas. Jadi saya masih ingat sekali kejadiannya, saya ceritakan mereka semuanya gitu. Terus sama perawat saya dimintain KTP dan sebagainya ya. Cuma waktu itu saudara-saudara, saya ingat sekali, saya nungguin lama sekali dan nunggu apa ini, kok saya nggak diapa-apain gitu loh, nggak dibersihin, nggak dirawat, nggak diapa-apain, dicek atau kenapa, enggak. Jadi saya merasakan ya perih di bagian pelipis dan bagian kepala saya. Nah,
Saya sih nggak tahu tuh berapa jam saya nunggu, tapi lama. Itu bibi saya datang, bibi saya almarhum datang. Itu pertama kali beliau nggak melihat, karena mungkin karena bekas darah saya, jadi beliau mondar mandir gitu nyari saya. Dia mondar mandir, tapi saya kenal itu bibi saya. Cuma saya mau manggil waktu itu tuh suara saya berat, jadi suara kayak mau ngomong tuh susah, mungkin karena lemas saya. Nah, akhirnya bibi saya ini ngecek deket, semakin nama saya, loh kamu gitu. Iya bi, tadi saya udah modal mandir. Ya saya tahu, jadi suara saya ini berat, rasa berat, susah untuk keluar suara. Nah, setelah bibi saya datang, barulah perawat ini dua orang datang membersihkan muka saya, terus menjahit luka saya. Di pelipis itu, dijahit 7, dan di kepala atas bagian sini dijahit 14. Bisa dibayangkan kalau dijahit 14 itu sangat lebar ya teman-teman. Karena waktu dijahit itu juga saya sadar. Kemudian perawat tanya, mas muntah-muntah enggak? Kemudian diajak ngobrol, saya tungguin, saya tanya, jahit berapa mas? 14, oh iya. Terus di pelipis jahit berapa? 7, oh iya. Setelah itu saya dibawa ke, setelah selesai perawatan ya, saya dibawa ke kamar ya. Jadi dari IGD ke kamar kamar untuk khusus pasien seperti itu ya, saya dibawa. Nah, agak setelah jam 7, jam 8 itu baru keluarga saya yang lain pada datang. Jadi waktu sore itu saya ditunggu bibi saya gitu. Dan bibi saya cerita bahwa itu sudah sore, dan tanya mau makan apa, terus saya dicarikan makan gitu ya, disuapin bibi saya gitu. Nah teman-teman, inilah awal misteri itu mulai sedikit terkuak itu pada malam pertama saya di rumah sakit. Jadi setelah tangan saya di atas itu belum diambil tindakan ya, mau dioperasi atau di apa, jadi cuma di korban al-qadari gitu, karena masih menunggu keputusan keluarga. Dan terus saya diambilin kaca oleh bibi saya, bahwa jadi leher saya dan kepala ini udah bulat karena bengkak. Tadi lehernya udah nggak kelihatan, jadi kepala saya udah kayak alien katanya, udah bulat, bengkak semuanya. Pada malam itu saya melihat teman-teman, melihat itu banyak sosok yang nggak saya pahami, dan banyak sosok yang tidak saya mengerti. Artinya sosok itu bukan saudara, bukan perawat, bukan dokter, bukan kerabat saya, tapi sosok orang-orang berpakaian kerajaan. Saja zaman dulu ya, saya zaman dulu kan kayak bawa mahkota kecil, nggak pakai baju, cuma ada hiasan di dada, hiasan di kanan kiri. Laki-laki banyak itu, ada yang bawa tumbak, ada yang bawa pedang, ada yang bawa tameng bulat itu. Jadi saya melihat, nunggu di sekitaran saya gitu loh, cuma yang lihat saya aja. Nah, waktu saya melihat itu, saya melihat mereka itu ada yang mimpin lah, itu sepasang kayak suami istri, jadi sepasang, satunya perempuan atau laki. Dia ngomong ke saya, ayo mas ikut saya. Saya tanya, ikut kemana, kamu siapa? Udah nggak saya tanya, ikut saya ya, yuk ikut saya ke tempat saya, ke kerajaan saya itu. Ya saya kaget dan saya menolak. Saya bilang, wah enggak, saya di sini, saya sedang kecelakaan, saya sedang sakit. Nggak apa-apa, nanti kamu sembuh, ikut saya ya. Nah karena saya ngomong terus, nah ini keluarga saya ini langsung datengin saya, kamu ngapain gitu. Loh ini ada orang-orang kok pakai baju kerajaan mau ngajak saya. Mana, nggak ada. Jadi keluarga ini pada panik, nggak ada, mana ini loh, saya udah, jadi saya nunjuk. Jadi nggak tahu itu sebuah halusinasi atau bagaimana ya, cuma saya merasa itu sadar dan saya melihat langsung, kecuali saya posisi tidur ngigo ya lain, ini saya melihat langsung, saya mau diajak gitu. Nah di situ kakek saya
kakek saya itu kan ada nungguin juga. Jadi kakek saya ini langsung dia dia bilang begini, udah semuanya diam ya, semuanya diam begitu. Jadi kakek saya ini langsung dia berdoa apa saya nggak tahu berdoa apa, dan setelah nggak lama dia bangun, dia buka mata, dia bilang udah selesai, udah nggak apa-apa katanya. Dan waktu itu saya memang melihat itu yang sosok-sosok yang berpakaian kerajaan-kerajaan itu pergi, udah nggak ada, pergi satu-satu pergi. Jadi waktu saya melihat kakek saya doa ini, satu-satu mereka itu pergi gitu. Jadi semacam mereka itu mau deketin saya nggak bisa gitu, bisa. Nah akhirnya kakek saya deketin saya gitu. Kakek saya ini cerita bahwa setelah saya pulang dari rumah bibi saya itu, kakek saya tidur, ngantuk katanya, tidur. Dan kakek saya ini cerita bahwa beliau didatangi sosok-sosok ya, kayak orang kerajaan gitulah. Dia bilang sama kakek saya begini, kayak saya datang ke sini mau mengambil cucu kamu, dan dia menyebutkan nama saya. Jadi sosok itu mendatangi kakek saya dalam posisi tidur bahwa akan mengambil saya gitu. Nah kakek saya bilang oh nggak bisa, dan kakek saya cerita bahwa disitulah terjadi perkelahian antara kakek saya dengan sosok itu, dan kakek saya menang. Kakek saya bangun ya, saat beliau bercerita ini kakek saya bangun, dan dia ngomong dengan bibi saya gitu, maksudnya saya ini dipantau gitu, ada apa gitu loh. Nah waktu kakek saya bangun dan menanyakan ke bibi saya dipantau, itulah saya sebenarnya sudah kecelakaan. Jadi saya sudah kecelakaan dan saya sudah menghubungi bibi saya. Akhirnya bibi saya cerita bahwa saya ini kecelakaan itu, makanya terus bibi saya cepat-cepat nyusul saya, dan kakek saya persiapan nyusul kemudian. Nah teman-teman, itu waktu di rumah sakit daerah di Boyolali itu, jadi kejadiannya itu saya ingat 4 malam berturut-turut. Jadi malam pertama bawa sosok-sosok yang seperti pakaian kerajaan itu, yang bawa senjata segala macam. Yang malam kedua itu sudah berbeda, jadi sosoknya sudah berbeda gitu, sudah lebih mengerikan. Jadi mereka kayak mau narik saya, narik gitu. Terus saya meronta-ronta melawan. Besok malam beda lagi, jadi sosok-sosok macam-macam itu sampai 4 kali gitu. Pada hari kelima itu kerabat saya ada datang ya, semuanya, ibu saya segala macam, adik saya, kakak saya, semua datang. Saya mau dioperasi sebenarnya pada hari kelima itu, harusnya saya dioperasi karena kepala saya bengkak gitu, bengkak besar. Cuma keluarga saya tidak mau langsung dioperasi lah. Jadi alasan rumah sakit waktu itu, setahu saya dari informasi keluarga saya, bahwa karena cairan itu banyak, jadi perlu diambil cairannya, dioperasi. Tapi keluarga saya nggak mau, akhirnya minta rujukan di rumah sakit di daerah Solo. Jadi hari kelima itu saya dibawa ke Solo, pindah rumah sakit. Sampailah akhirnya pada hari kelima itu saya pindah ke rumah sakit di Solo. Itu hari Minggu ya. Di Minggu itu saya ingat, hari Minggu saya dibawa ke Solo, rumah sakit gitu di Solo. Di sana langsung ditangani perawat lain, dicek lagi, ternyata di bagian atas kepala saya ini masih banyak pasir-pasir gitu katanya, pasir-pasir kotoran. Mungkin pasir itu adalah pasir yang waktu saya terbentur di jalan, ada yang masuk ke pasir-pasir kecil di perut. Karena saya ingat sekali perawatnya bilang, loh mas ini kok masih kotor gitu, jadi dibersihin lagi, diulang lagi gitu. Dan kemudian ini jahitannya juga nggak rapet. Jadi waktu diperbaiki jahitannya itu jumlahnya menjadi 17 gitu, ada nambah 3 jahitan itu. Dibersihkan, diberi obat. Setelah dicek semuanya, di CT scan segala macam, ternyata tidak perlu dioperasi, hanya perlu diobati saja, perawatan gitu. Dan kita lanjutkan.
Di rumah sakit Solo itu ya sekitar 1 minggu. 1 minggu barulah saya boleh pulang karena tangan saya ini kan sebenarnya mau dioperasi patah. Tapi saya bilang saya nggak mau dioperasi. Jadi saya maunya ke alternatif ya. Jadi di daerah Solo itu ada namanya Palur. Palur itu emang khusus pengobatan alternatif. Orang bilang Jawa sangkal putung atau patah tulang. Jadi saya mau ke situ, saya nggak mau dioperasi. Nah di rumah sakit itu saya langsung ke keluar rumah sakit, saya langsung ke Palur, dan itu adalah alternatif gitu ya. Jadi nggak pakai operasi dan nyambung kembali meskipun bentuknya tidak sempurna ya, tapi itulah memang bagus jadi sekali sembuh ya. Kenapa saya memilih di situ, karena saya nggak mau kalau operasinya lama gitu, nanti di pen segala macem gitu ya. Oke, saya pulanglah ke rumah di Salatiga, dan saat santai itulah ibu saya cerita bahwa malam sebelum kejadian itu ibu saya bermimpi. Kalau zaman dulu itu kan orang pakai lampu pelita yang ada kacanya ya, kaca beling panjang. Itu beliau cerita bahwa beliau bermimpi, beliau bawa, ibu saya ini bawa lampu itu jatuh. Tetapi jadi kayak ibu saya cerita itu mau dinyalakan, itu baru dibawa jatuh. Tapi kaca beling ini, kaca ini itu dia pecah, cuma retak. Nah waktu pagi itu ibu saya berpikir ada apa, kok ada pertanda mimpi aneh kok, bawa lampu jatuh cuma nggak pecah, retak gitu loh. Nah ternyata setelah dikabari ya itu pertanda bahwa anaknya saya itu mengalami kecelakaan waktu itu teman-teman. Nah singkat cerita, setelah kondisi saya sudah membaik, saya datanglah ke pos polisi di dekat kejadian ya. Saya datang karena memang motor saya masih di situ. Jadi saya mau cari tahu motor saya di mana dan apakah di bengkel itu, karena waktu itu memang di situ banyak warung, dan setelah ketemu polisi itu memang di bengkel. Jadi waktu itu saya ke pos tanya polisi, dan kebetulan sekali bahwa polisi itulah yang menolong saya. Tadi beliau ngomong, "Loh Mas, itu yang kecelakaan ya? Yang di hari Rabu?" "Iya, saya yang kecelakaan." Ceritalah beliau, maaf Mas, ya beliau sama saya gitu. "Maaf, saya kira Mas ini sudah meninggal." Jadi beliau melihat kondisi saya ini mengira saya meninggal. Cuma motor saya sudah diamankan beliau gitu. Di kantor polisi sudah diamankan gitulah. Dan dia bercerita bahwa di situ itu terjadi kejadian kecelakaan itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Saya kecelakaan karena di hari Rabu. Pada hari Senin meninggal MD, Selasa MD, Rabu saya, ya, Kamis MD. Jadi kata polisi itu bahwa kalau Rabu itu saya MD, berarti Kamis tidak ada kejadian. Dan kata beliau waktu itu, bapak polisi ini, bahwa di situ itu hampir setiap tahun terjadi kecelakaan dan memakan korban gitu teman-teman. Jadi dari situlah akhirnya kita ngambil motor dan sebagainya. Saya berterima kasih kepada bapak polisi yang waktu itu menolong saya di tahun 2008 ya. Itu kalau menonton tayangan saya, salam bapak polisi, terima kasih, saya lupa namanya gitu ya. Kemudian saya setelah urusan motor selesai, saya pulang. Memang apa ya, itu memang setelah saya pikir-pikir, itu kejadian memang kejadian misteri dan aneh. Jadi hikmah apa yang bisa kita ambil, bahwa dimanapun kita berada memang satu, kita selalu waspada, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Terus kita juga, kalau saya mengikuti kata batin, kalau batin kita tidak tenang, ragu-ragu, mending jangan dilanjutkan. Karena batin itu adalah suatu tanda dari Tuhan bahwa akan ada terjadi sesuatu gitu. Jadi kalau ada ragu-ragu, nggak enak hati dan pikiran, lebih baik kita tunda. Nah itulah teman-teman, bahwa cerita saya ini saya garis bawahi lagi
bahwa di dunia di sekitar kita ini memang ada kehidupan lain. Yang saya tahu bahwa itu kerajaan ya. Ada kerajaan yang tidak kelihatan kasat mata seperti itu, dan yang saya belum habis pikir sampai sekarang, kenapa mereka waktu itu mau mengambil saya gitu, diambil nyawanya dan mau diajak ke kerajaannya. Sampai kakek saya bermimpi saya mau diambil. Itu sebuah fenomena ya, meskipun saya sampai sekarang belum ketemu jawabannya, tetapi bagi saya ya sudahlah, yang penting kita diberi umur panjang, keselamatan seperti itu ya. Untuk teman-teman dimanapun berada, salam, khususnya di kota Ampel, di tempat kejadian saya itu ya. Jadi semoga kita semuanya diberikan perlindungan, keselamatan, dan secara umum saya memberikan salam santun, salam hormat selalu untuk pecinta cerita-cerita misteri di seluruh Nusantara dimanapun kalian berada. Semoga cerita saya bisa menghibur ya. Terima kasih atas waktunya. Salam sejahtera, salam santun selalu. Terima kasih untuk subscriber, dan sekali lagi semoga cerita saya bisa menghibur teman-teman di channel Brave Wijaya. Terima kasih.